Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah walladzi ja'alana minal muttaqina haqqan, insyaallah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahabatihi ajma'in. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kita kesempatan bernapas, kita sehat dan mudah-mudahan bisa kuat untuk mengisi sisa-sisa hidup kita di dalam beramal, insyaallah. Terlebih dahulu tentu kami doakan dan kita saling mendoakan, taqabbalallahu minna wa minkum. Ini sebuah doa dari sekian banyak doa yang bisa kita ucapkan, saling mendoakan, ya, baik mendoakan diri kita maupun mendoakan orang lain. Dan ini sunnah para nabi. Sejak nabi-nabi terdahulu, bukan cuma nabi kita Muhammad, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam itu dua tangisan beliau sesudah beramal. Pertama diberikan dalam Al-Quran, wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaid minal bait wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Nabi Ibrahim sudah beramal dengan amalan yang sangat besar, yakni yarfa'u Ibrahimul qawaid, Ibrahim melakukan amalan yakni membangun Ka'bah, meletakkan, menaikkan pondasi Ka'bah. Dan kita ketahui Ka'bah ini rumah yang paling pertama Allah bangun di dunia, ya. Bagaimana amalnya orang yang meletakkan pondasinya Ka'bah, ya, rumah paling mulia di dunia adalah Ka'bah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan nabinya, ya, sesudah selesai amalan yang sangat besar ini, Ibrahim bukan menganggap selesai, tapi beliau mengatakan taqabbal minna. Di belakangnya ditutup innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha as-sami al-alim, maha mendengar dan maha mengetahui. Maksudnya tentang kekurangan-kekurangan amalan kita, Allah tidak pernah sedikit pun tercecer. Karena itu Nabi Ibrahim menangis di ayat berikutnya, ya, Rabbana waj'alna muslimaina lak, ya Allah, jadikanlah kami menjadi seorang muslim, wa arina manasikana, dan perlihatkanlah bagi kami bagaimana manasik, wa tub alaina, dan terima taubat kami, innaka antat tawwabur rahim, dan sesungguhnya engkau adalah maha penerima taubat. Nabi Ibrahim minta diterima amalnya, yang kedua diterima taubatnya. Ini barangkali yang kurang sekalian, taubat dalam beramal. Mungkin yang sering kita dengar adalah taubat dalam berdosa dan maksiat. Penting taubat dalam beramal. Salah satu taubat dalam beramal, kalau kita tidak bisa istiqomah, ya sekalian, salah satu bentuknya taubat dalam beramal, taubat ketika kita setengah-setengah melakukan amalan itu. Panas-panas, istilahnya orang panas-panas tai ayam, tidak bisa istiqomah. Nabi Ibrahim
menangis bisa diterima amalnya, karena amalan ini sekalian bukan banyaknya, tapi berapa yang diterima di sisi Allah. Bukan banyaknya, tapi berapa yang diterima. Nah, itu insyaallah tentu dalam pembahasan ini kita akan lihat beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pentingnya kita istiqomah. Kita baca dalam kutipan Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Beliau mengambil sebuah hadis yang sangat penting, ya, kemudian disyarah oleh para ulama. Ketika ada seorang sahabat bertanya, ya, amalan apa yang saya lakukan, kemudian saya tidak bertanya lagi. Saya tidak bertanya lagi sesudah itu. Nabi mengunci dengan satu kalimat, amantu billah sumastaqim. Kamu beriman kepada Allah, kemudian istiqomalah. Berarti agama ini ada dua, ya sekalian. Intinya agama ada dua, beriman berarti beramal, kemudian istiqomalah dalam amalan itu, dan istiqomalah dengan keimanan itu. Banyak amalan yang sekarang kita sudah lakukan tapi berantakan pada akhirnya. Kenapa? Kita memiliki penyakit semangat awal tapi tidak mampu husnul khatimah. Betapa banyak orang yang memulai sesuatu tapi tidak berakhir dengan baik. Ada ungkapan para ulama kita sekalian, beramal itu penting, tapi jauh lebih penting adalah istiqomah dalam amalan itu. Camkan baik-baik sekalian, betapa banyak orang yang gugur dalam perjuangan karena tidak istiqomah. Betapa banyak orang yang hilang dalam perjuangan dakwah ini karena tidak istiqomah. Betapa banyak orang yang semangat awal tapi tidak bisa mengakhiri. Saya yakin Ramadan kita penuh semangat amal, tapi mampukah suasana-suasana Ramadan kita hadirkan menjadi Ramadan sepanjang tahun? Bisakah kita suasanakan suasana Ramadan di rumah kita, di lingkungan kita, itu suasananya bukan sebulan, tapi butuh keistiqomahan setahun. Saya mengambil sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Aisyah radhiyallahu anha, istri yang mulia, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha. Nabi pernah menemui Aisyah. Kemudian wa indah imra'atun, dan bersama dengan Aisyah itu ada seorang wanita yang mengeluh tentang salatnya dan mengeluh tentang amalnya. Dia paksakan diri untuk beramal. Man hazihi? Maka Nabi mengatakan, siapa itu? Qalat fulan, si fulan. Tazkuru min salatiha, dia mengeluhkan tentang salatnya. Qala mah alaikum bima tutikuna. Demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu beribadah itu sesuai dengan kemampuanmu. Karena sekalian ibadah itu jangan langsung semangatkan tinggi, jangan langsung dipaksakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa wallahi, demi Allah, la yamallullah, Allah tidak pernah bosan, hatta tamallu, sampai seseorang itu bosan. Jadi jangan beribadah sampai kita bosan, jangan. Ya. Karena sekalian, jangan beribadah sekian rakaat setiap malam, tetapi cuma sekali sebulan, sekali sepekan, jangan. Biarlah 2 rakaat, tapi bisa istiqomah. Nah, sekalian dalam makan puasa, jangan langsung puasa Daud. Biarlah dulu puasa Syawal, puasa tahunan, kemudian puasa bulanan, kemudian puasa pekanan. Dalam membaca Quran, tidak usah dulu 1 juz setiap hari. Biarlah per lembar.
Bersedekah jangan dulu langsung yang banyak, ya, karena ini yang dikhawatirkan, ini yang tamallu ini, yang suka bosan, capek dalam beribadah, capek, yang mengatakan bosan, mengeluh. Karena itu Nabi SAW, apapun yang beliau lakukan tidak boleh membuat orang lain itu tamallu. Lalu Nabi kunci hadis ini, wa kana ahabba din ilai ma dama alaihi sahibu. Yang paling Allah cintai dalam agama ini, yakni seseorang itu mendamamkan, merutinkan sebuah ibadah yang tidak putus-putus, ya, merutinkan ibadah, istiqamah dalam sebuah ibadah. Ini disebut dengan ahabbad-din ilai. Allah paling cinta di sini. Nah, sekalian, bisa beramal 5.000 per hari itu jauh lebih baik daripada 5.000, 50.000 tapi tidak bisa istiqamah. Sekarang sekalian, usahakan beramal yang bukan cari dulu banyaknya, cari amalan yang bisa tahan lama. Kita coba bisa ingat-ingat di antara kita, kan sering sekali 2-3 kali pertemuan masih hadir, 4 tidak ada. Ini namanya penyakit tamallu. Nih mas, waspada penyakit ini. Ya, penyakit tamallu ini penyakit malla. Ya, malla. Ya, malla itu artinya bukan bahasa Makassar takut, ya, putus, belum sampai di finish, bosan. Dan ini penyakit. Nah, kita obati penyakit ini, jangan bebani diri, jangan bebani diri. Nah, ini hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, sebelum sekarang ini kita berusaha bagaimana beramal yang sedikit tapi bisa ya, mendawamkan, bisa mengistiqomahkan diri. Itu diperjelas Nabi. Aisyah juga. Memang Aisyah ini adalah 2210 hadis yang beliau keluarkan, yang Nabi sampaikan dan dihafal di luar kepala oleh Aisyah itu dengan umurnya baru kurang lebih 9-10 tahun. Aisyah mengatakan, qala Rasulullah SAW, ahabbul a'mal, ini ahabbu amalan yang paling dicintai. Jadi sungguh amalan-amalan paling dicintai ilallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, apa? Adwamuha. Sama tadi madama. Ya, adwamuha, yang bisa terus dilanggengkan. Wa in qalla, meskipun itu sedikit. Yang mana bagus ya sekalian? Kita makan 5 piring tapi 1 kali makan, tapi makan 3 kali 5 piring. Maka jangan beribadah yang bosan sekalian. Jangan beribadah yang bisa cepat kita bosan. Ini wa in qalla, meskipun sedikit, target amalan sedikit tapi bisa adwamuha, istiqomah. Ya, wa kanat Aisyah iza amilat al-amal, ini lazimat, dilazimkan terus. Kalau kalian beribadah itu usahakan yang lazim, terus yang bisa dipelihara. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ini sekarang butuh kita kesinambungan beramal, dan ini yang dimaksud oleh Nabi SAW pada hadis ini. Ini hadis ini, hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Coba lihat, Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, ya, bahwa Nabi SAW mengatakan, man shoma ramadana, siapa yang telah selesai Ramadannya, summa atba'ahu, kemudian dia ikuti Ramadannya ini, hunya ini yaudu ila, ini Ramadannya
sittah, 6 hari min Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Apa dia dapat? Karena maka keberadaannya orang seperti itu kasiyami adar, maka dia dapat pahala nilai 1 tahun. Nilai 1 tahun. Ya. Kemudian sekarang dibutuhkan di sini kita ini soma Ramadana. Ya, saya sering katakan ini paling penting kita perhatikan. Di sini fiilnya fiil madhi. Kata para ulama, kalau kata soma, siapa yang telah selesai? Soma ini fiil madhi, siapa telah selesai Ramadannya. Syekh Shalih Al-Utsaimin memahami, dan berarti banyak ulama mengatakan maka puasa Ramadannya dulu diselesaikan. Ramadannya dulu diselesaikan. Ada kata summa yang kemudian berarti ini ada mengikut, ikut. Nah ini ya mengikut, dan ada beberapa yang mengatafkan di sini kalau dia summa itu sekalian, pekerjaan di belakangnya itu bisa meskipun tidak bersambung. Selesai Ramadan, summa itu bisa di belakang. Kalau summa Ramadan fa itu langsung. Maka selesai 1 Syawal, selesai 1 Syawal, 2 Syawal lanjut. Itu lebih utama, lanjut. Tapi kalau summa bisa, yang penting min Syawal. Penting di bulan Syawal. Yang penting di bulan Syawal. Tapi kalau kita mengambil kaidah-kaidah dalil yang lain, ya, bahwa wasari'u ila maghfiratim min rabbikum, bersegera mengambil mendapatkan ampunan, kata para ulama secara umum, kalau kebaikan segerakan. Meskipun itu bersifat umum, setiap orang bisa beda keadaannya. Karena itu jika ada yang rutin terus menerus boleh, tapi tidak juga terus menerus, itu juga bisa selang-seling, silakan. Tapi yang pokok selesaikan dulu Ramadannya secara normal. Kecuali jika memang seseorang khawatir Syawalnya lewat, banyak utangnya, ada masalah tersendiri, maka sebagian ulama membolehkan Syawalnya dulu. Karena ada kata sebut min Syawal, ada kata min Syawal di bulan Syawal. Berarti ini yang bisa mendapatkan 1 tahun kalau 2 syarat. 1 shoma Ramadana, kemudian dia dapat sittah min Syawal, 6 hari. 6 hari. Sittah min Syawal, 6 hari. Jadi selesai Ramadannya tambah syaratnya 6 di bulan Syawal. Nah, seandainya berat Ramadannya dulu selesai, maka boleh Syawalnya duluan. Ini penjelasan di sini, hadis ini disebutkan bahwa ini hadis Sauban, katakan man shoma Ramadan fasyarun, siapa yang selesai Ramadan itu 1 bulan, bi asyrat, itu dikali 10 itu 1 bulan. Berarti 1 kali 10 sama dengan 10 bulan. 10. Kalau kurang 1 hari tidak disebut 10, tidak disebut 1 bulan. Kurang 2 bulan kalaknya tidak disebut 1 bulan. Kurang 4 hari tidak cukup. 1 hari cukup, tidak cukup, tidak sampai, tidak disebut 1 bulan. Maka tidak bisa 10. Nah, berarti poinnya, siapa selesai Ramadannya sudah dapat, ya, bi asyarati ashhur, dapat 10 bulan. Wasiyamu sittah, dan dia itu berpuasa 6 hari ayam ba'dal fitr. Selesai Idul Fitri dia lakukan lagi puasa, fazalika tamam, maka sempurnalah puasanya itu siyamis sanah, 1 tahun. Dari mana 1 tahunnya? Ini sittah dikali 10. 6 dikali 10 sama dengan 60. 60 sama dengan berapa bulan? 2. 10 bulan
tambah 2 bulan sama dengan 1 tahun. Ini hadis Ahmad, An-Nasai dan Ibnu Majah. Maka orang yang selesai Ramadannya itu 10 bulan dia dapat. Orang yang kejar Syawalnya berarti maksimal 2 bulan dia dapat. Dia gantung itu Ramadannya. Meskipun Aisyah radhiyallahu anha pernah nanti bulan Sya'ban dia bayar kalanya karena ada alasan tertentu. Nah, tapi dipahami oleh ulama kalau memang kasusnya seperti Aisyah silahkan. Tapi kalau tidak segera. Dan tertib dalam beramal waskalian, tertib mulai dengan yang wajib baru sunnah. Lakukan yang wajib, sunnah. Lakukan yang wajib, sunnah. Itu juga bahagian istiqomah. Kalau ada orang memburu sunnah tapi tidak gugur wajibnya, itu tidak istiqomah namanya. Gugurkan wajib karena itu utang, baru sunnah. Ya. Meskipun dalam hal tertentu, kondisi tertentu, kadang sunnah bisa didahulukan daripada wajib. Contoh, sholat subuh wajibnya di belakang karena tuntutan syariat ada hal-hal tertentu bisa. Nah, tetapi dalam kondisi normal sekalian, sedapat mungkin kalau sudah tersedia wajib dulu, insyaallah. Ya. Kemudian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, paling penting sebagai titipan terakhir bagi kita semua sekalian. Bulan Ramadan kita sudah amalan rutin puasa. Jangan berhenti puasa tapak di Ramadan. Lanjut. Kita lanjutkan ini Senin Kamis. Kata para ulama kita dibuatkan rumus begini, Mbak. Al-hasanatu bil hasanat. Kebaikan itu kalau ciri-cirinya kebaikan Pak itu berbuah, dia akan berbuah kebaikan. Ya. Ternyata amal soleh itu dia akan memancing amal soleh. Ciri-ciri amal kita diterima ya sekalian, itu tidak berhenti. Coba cek ulang amalan kita. Kalau puasa ini tidak akan ada kelanjutannya, nanti Ramadan baru berpuasa ya sekalian, saya khawatir puasa kita itu puasa yang bermasalah. Kenapa? Kebaikan akan memancing kebaikan. Innal hasanat bil hasanat. Sungguh kebaikan-kebaikan akan diikuti kebaikan. Ya, coba kalau kita berhenti beramal, bisa jadi amalan itu hawa nafsu. Kalau amalan yang dilakukan karena ilmu, amalan dilakukan karena cinta, amalan dilakukan kesadaran, biasanya ikut amalan berikutnya. Jadi kita cek, nikmati puasa kita. Tarawih, kalau tarawih ini benar, dia akan memancing amalan berikutnya. Lihat keistiqomahan bagaimana dia memelihara amalan sholat malamnya. Kita coba ulangi kembali Pak. Jadi jangan berhenti itu kebiasaan sholat malam, ya, jangan berhenti. Bisa diambil sebelum tidur, bisa diambil di tengah malam, dan bisa diambil di akhir malam. Tapi jangan berhenti. Ya, jangan berhenti. Ya. Allah yang menerima pahala kita di bulan Ramadan, Allah juga yang akan menerima pahala kita di luar Ramadan. Jangan berhenti. Kebiasaan-kebiasaan kita di bulan Ramadan dilanjutkan. Jangan dimatikan, jangan dihentikan. Terus ada kebiasaan kita. Bacaan Quran kita semangati diri kita berlomba di bulan Ramadan baca Quran. Sekarang bagaimana sudah Ramadan? Kembali sekalian tetap istiqomah. Kalau bisa, ciri amal soleh itu meningkat. Kita beradakan namanya Asyawal. Asyawal secara harfiah meningkat dan bertambah. Syawalun artinya bisa meningkat ketaatannya, meningkat semangatnya, meningkat amalnya, meningkat amal-amal solehnya.
Semoga kita insyaallah sekalian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjaga amalan-amalan kita insyaallah di bulan suci Ramadan, tidak berhenti dengan Syawal ini, Pak. Ya. Kalau bisa terus dipelihara amalan-amalan kita, tidak berhenti kebiasaan-kebiasaan yang baik Ramadan dilanjutkan kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita insyaallah.